kita bertiga sama Deru. Salim liher. Salim. Halo Kang. Halo. How are you today? Fine. Sama Aik terus sama Bang Hana. Ritual kita sebelum naik. Ngelinting. Gedang ngono. Dulang kok. Ya, percuma dong. Orang mampu ae pun. Ora kemampangan oke. Jangan yang ini. Bang Rizal. Jadi orang kita itu di Minangkabau itu dibilang alam takabang jadi guru. Raso jopareso gitu kan. Sarak bahasa adat bahasa di sarak bahasa di kita buat. Iya. Jadi yang alam takabang jadi guru ini artinya alam ini jadi guru. Misal nih, kenapa misalkan kayak filosofi kecilnya saja? Kenapa akhirnya misalkan kayak masukkan orang ke matrilineal ke ibu gitu kan. Ini lihat ke alam juga. Kenapa misal kayak apa nih misalkan ayam kan punya anak tuh ya, ketika dia udah menetas kan gitu yang dia ikutnya bukan ke bapaknya malah dia ke induknya. Jadi itu makanya apa namanya perempuan itu sangat dihargai gitu, Mas. Jadi alam takabang jadi guru apapun. Terus ada lagi kayak misalkan raso jepereso. Jadi kita rasakan itu dulu di dalam hati kita. Kalau ini benar nggak? Ini kita rasain ini rasanya bisa ya kita lakukan. Nanti diperiksa pariso. Diperiksa lagi yang ini dampaknya nih gimana ya? Intermezzo gitu. Iya, nanti akan terjadi apa ya? Kedepannya sebab akibatnya apa? Setelah itu nanti itu. Jadi makanya ada raso jepariso rasa biar ini kalau kayak rasa ini nggak enak nih berarti kita nggak boleh ngelakuin ini gitu. Jadi hal-hal sekecil itu udah ditanamin sejak dari nenek moyang kita dari keluarga dulu gitu. Misalkan kayak pulang itu waktu maghrib gitu kan, pulanglah lagi biar nanti nggak apa ya dibilang tasapo gitu kan. Sekalipun mau keluar lagi gitu, keluar mau lagi. main lagi. Karena atau misalkan pamali kalau duduk di depan pintu gitu atau makan di depan dekat tungku kalau gitu di kan. sini sanding kala. Gitu. Jadi hal-hal sekecil itu diajarkan gitu. Kalau perempuan itu ya di rumah nggak boleh apa gitu kan, dijaga bener-bener dan itulah yang membuat kaya gitu kan gitu. Jadi kita sebenarnya sama sih Mas kalau di Sama. Jawa, cuman kan kalau di Jawa kan globalisasinya kan lebih lebih cepat, cuman nah itu makanya jadi agak terkikis gitu, hilang cuma di situ saja. Cuma memang ada beberapa tempat yang masih mempertahankan iya itu. Jadi boleh saja kita ngikutin perkembangan zaman, cuma jangan sampai adanya kita jangan sampai jangan lepas melupakan gitu. lepas kita dari ini gitu ya. Kita nggak bisa apa ya menghambat teknologi masuk gitu kan, tapi kita atau misalkan budaya luar yang masuk, tapi kita tetap terpegang teguh yang adat ini karena semua orang itu beradat. Orang katakan orang Papua atau apa dia pakai koteka itu dia adat. Jadi salah orang bener. walaupun dia itu kan salah nggak bagus. Semua orang punya adatnya gitu. Jadi walaupun apa jadi kadang-kadang hal-hal sekecil itu yang harus kita jaga. Itu kenapa Bang Bhinneka Tunggal Ika kayak rasa toleransi bener-bener ya tergantung kitanya sendiri cara memaknainya gitu. Ini kan bukan hanya sensasinya nih, tapi esensinya. Misalkan kita naik gunungnya juga kan seperti itu Mas. Kayak misalkan apa sih tujuannya naik gunung gitu kan? Capek lagi malah ngeluarin biaya terus enak di rumah. Cuma mungkin ada hal sepadan atau pembelajaran ilmu hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita ditujukan hanya untuk apa namanya untuk ya senang doang ya sayang sekali gitu. Sini Bang, mampir Bang. Mas ini Mas. Oh ini Masnya yang tadi. Kalau motor Nas dia petak batu datang. Ini Mas turun aja. Mampir dulu aja Mas, ini Mas. Udahlah mau pulang. Istirahat dulu Santai aja Mas. Ini Umay orang istirahat dulu, pindah Mas. kal. Terima kasih Mas. Ini Mas ngaca dulu Mas. Segeran dulu Mas, segeran Mas. Oh ini Mas. Kita Ya, Mas, kena turun portal aja. di sini Mas. Bentar dulu. kena begal. Ya hati-hati Mas. Iya monggo, dalakan sugeng. Tuh, Bang. Gerakan sugeng apa? Ya dalakan sugeng selamat jalan ngatos santos. Aku goblok sekali. Mas boleh minta rokoknya lagi? Monggo. Buat cuci mulut. Enggak, Mas. Kirim milih Mas. Mau ngelinting juga bisa, nanti saya lintingkan. Apa mau coba yang ini original Boleh, test? Bang. Oh, Boleh, tak linting nah. Boleh.
Nenek mama. Nenek mama kau tuh. Anak di pangku kemenakan di bimbing. Iya. Jadi gitu filosofinya. Jadi mama itu dia punya kemenakan, ponaan gitu kan. Itu dibimbing. Anak di pangku. Jadi anak itu Anaknya di jadi dia nggak ninggalin Anak. walaupun dia punya anak, dia tapi tetap juga harus bimbing harus cover si ponakannya ponakannya juga gitu. Jadi anak di pangku kemenakan di bimbing gitu. anak di pangku, si keponakan tetap dibimbing. Dibimbing gitu. Banyak hal sih Mas kaya akan budaya, apalagi kita bicara Indonesia. Iya. Bicara Indonesia itu kaya sekali. Nggak cukup 2 minggu kayaknya kalau Nggak ada ngobrolin. habisnya. Ya Mas bersajak dong Mas. Enggak, saya juga Orang nggak Padang bisa. jago bersajak. Apalagi ya, seneng traveling juga kan. Biasanya dapat inspirasi apa gitu. Korek. Iki loh. Oh iya. Ada Mas, ada. Ini siapa sih? Atau Iya sih sih lah butuh kok. Kok nyata kok ngomong sama teman ki kok. Selenan. kalau Masnya Padangnya mana Mas? Kalau saya Padang Kota. Padang Kota. Padang Kota. Dekat pantai. Kalau saya stay ini Padang Kota. Cuma kalau kampung saya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Lewat ini Setinjau lagi. Bukan, lewat Padang Panjang. Oh, Padang Panjang. Kalau Padang Panjang. Kalau Siti Jaula itu Solo mau ke Solo. Ada Gunung Talang juga. Banyak sih kalau gunung di Sumatera Iya. Barat. Merapi juga dekat. Merapi, Marapi dia. Marapi. Kalau di dia. sana Marapi ya. Marapi dia. Kalau Kalau di di sini Merapi. Merapi dia. Beda A sama E. Benar sekali. Merapi. Merapi. Jadi Talang. Merapi itu kayak misalkan kayak Sindoro Sumbing dia. Berdekatan gitu. Berdekatan, misalkan kita di Sindoro nih Marapinya gitu, di depan kita itu Singgalang. Oh berarti dia. Marapi Nah, Singgalang. jadi dikenal 3 itu, Marapi, Singgalang, Tandike. Itu dikenal dengan Triarga, 3 gunung gitu. Kalau di sini aja triple S ya. Triple Sindoro, S. Sumbing, Slamet gitu. Slamet. Tapi yang paling keren Talamau ya. Talamau. Itu Danaunya di gunung atas yang kan, paling bersih yang pernah saya jumpai. Jalurnya juga Jalurnya asri banget ya. Asri banget dan ini Kan enggak masih ekstrim rapat sih, ya? ekstrim ya. Cuma tetap ekstrim. paling keren banget di sana. Belum lagi view-nya, terus ceritanya juga di sana. Udah berapa Karena di kali, sana Mas? ada 13 telaga. 13 13 telaga. Nah, jadi dia itu berdekatan dengan Gunung Pasaman. Gitu. Bisa sih naik dari Gunung Pasaman kalau dari Talamau. Itu mah jarang sih orang yang di Gunung Pasaman, ada tapi jarang sekali. Pasaman ikutnya Pasaman Barat. Pasaman Timur, Pasaman Barat. Pasaman dia. Barat. Pasaman Barat dia. Talamau itu gunungnya sangat bersih sekali. Enggak kita nemuin sampah sih. Udah berapa kali Mas ke Talamau? Talamaunya saya cuma satu kali. 1 kali. Sama guide lokal apa Enggak, sendiri? saya sendiri. Maksudnya saya teman-teman. Rombongan ya? Rombongan sendiri nggak bawa orang lokal situ. Enggak, orang lokal situ. Jalurnya juga masih rapat, hutannya. Rapat banget. Ekstrim. Kalau saya sih bilangnya 2 kali kerinci. Treknya. Kalau menurut saya sih cuma karena mungkin karena udah senang aja gitu kan, Iya, jadi iya. nggak ngelewatin. Nggak. Karena kalau misalkan kerinci sih entah, kalau bagi aku ya, kalau kerinci 12 jam kita berangkat pagi, sore kita sampai Udah Saltar nyampe. 3. Saltar Saltar 3. 3 naik kita summit, nanti balik lagi ke Saltar 3 udah sore lagi kalau Udah sore santai lagi, dapat iya. view semuanya. Nanti dari Saltar 3 hari yang ketiganya bisa turun ke bawah. 3 hari 2 malam. Kalau 3 hari 2 malam di Talamau, iya Nggak nyampe bisa, ya? Cuman bisa, paling tapi ngebut. direkomendasikan 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Cuma takutnya nanti nggak bisa nikmatin banget. Nah, Karena itu view-nya jujur, kalau kita udah dapetin track seperti itu gitu kan, sayang Mas. Sayang, cepet-cepet, iya mau cepat. cepet-cepet sayang. Ada yang seminggu malahan. Gitu. Wah, kok gerimis. Mending Masuk, sepatunya Mas. dilepas Masuk, aja Mas. Mas, Sini, kita Mas. masuk di sini aja Mas. Enggak, kebetulan nih gini Mas, Nun Sewu ini Mas ya. Kita kayaknya bisa lanjut turun ke bawah karena enggak apa-apa, paling dekat kok. Nah, ini ngelinding belum selesai nih. Nah, kan di sini habis madang udut dulu. Habis madang Habis rokok kita pamit jalan ya Mas ya. ya, wes. oke lah, Ya, wes. sepatunya dilepas aja Sini kita masuk masuk. masuk. Mau kopi Nara. Nanti diseduhin kopi sama baristanya ini. Ini juga barista. Nah, ini misalkan glindingnya kemarin malam. Terus diinepin dulu 1 malam. Paginya disulut lagi. Lebih enak lagi tapi. Disulut, dinyalain. Orang ngerti sulut ya Mas? Disulut. Nyalain lagi. Sulut Sumatera Utara nanti. Sulut di Sulawesi. Sulut. Enak. Pahit banget nggak Mas? Apanya? Enggak, biasa gitu. Soalnya Beda, kalau yang agak- nggak biasa agak apa katanya dia? pahit banget sih. Agak tesnya itu agak Iya. terasa dia.
Kalau Lombok sih kayak halus-halus gimana Halus gitu. ya, lebih kayak Tapi aromanya enak banget. Aromanya. Malah di sana apa ya? Lebih enak tembakau malah Iya, kalau daripada rokok asli, rokok bungkusan lokal lah kayak gini ya. gitu. enak. Hemat juga lagi. Iya, Kalau ini istilahnya tingwe. Tingwe. linting dewe. Linting dewe. Oh, boleh. Jadi kan tapi harus kayak gitu. Kalau udah linting harus pegang korek terus. Makanya udah kayak tukang las aja nih. Tukang las. Las karbit. Nggak boleh sampai mati dia. Tapi kalau kebanyakan minyak mati. Iya, kalau minyaknya kebanyakan kan Mati. nggak nyala makan. Mas ngerokok ini kebanyakan menyan ntar mati. Rokoknya. Rokoknya. Saya Tapi kira kalau orang tua dulu bah nggak usah kebanyakan ngerokok nanti mati lah, marah mati ya disumbit maning. Iya. Kalau mati ya dinyalain Iya, lagi kayak iya. gitu. Karena kan ada anak atau cucu yang bilang ke Larang-larang mbah udah sepuh jangan kebanyakan rokok Iya, ntar itu mati. iya, tapi makan mbahnya dengan santainya barang mati ya dinyalain lagi gitu. Halesnya sih Iya. Ya. udah nggak bisa orang ngomong apa Iya. lagi ya, benar juga. Soalnya saya gitu. juga punya mbah yang usianya alhamdulillah sampai sekarang sudah 100 lebih, Heeh. tapi belinya masih yang linting, yang rokoknya rokok kayak gini. Kalau pagi itu pakai cangkir yang gede, itu enggak pakainya teh pahit. Kadang dikasih gula, tapi kalau kasih gula itu yang gula seperempat itu separuh bungkus, ditaruh semua. Jadi sampai sore dia. Kalau udah tinggal dikit dikasih teh lagi. Kalau diisi di refill lah, itu sampai sore gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih. Tapi cuman pagi di depan rumah teras itu sambil linting, terus ngopen di bocah-bocah anak-anak kecil gitu. Timbun ini. Kopi ini Nanti. Oh, pikir wis tak wetik di. Uwe. Nah, Mas, makanya buat cuci mulut, Mas. Ya, Mas. Buat ngenakin rokoknya itu kan. Biar lebih seger lagi. Kalau mulutnya sepa, ya, Salit. tahu. Salit. Sepa itu kan Hambar wati. di Gambar Putri rogo. Lambat Sari. Berarti kopi bikin sendiri, Mas. Ya saya produksi sendiri mas dari Dibuai sendiri itu. Udah dari kayak anak da- tim. da- dari kebun malahan mas. Oh, dari kebun. Seperti kebun. Malika, jadi anggap anak sendiri. Nice. Dari kebun. Berarti ini produknya artinya produk yang Mas sendiri gitu. Iya produknya Kemas sendiri. sendiri ya. Ha-ha. Dia nanam sendiri, diolah sendiri, di marketing sendiri. Untungnya buat sendiri. Kita nikmatin sama aja. Iya. Kita nikmatnya bareng. Bareng-bareng. Makanya seneng kalau nanjak sama dia itu kopi aman lah. Aman ya, terkendali lah emang ya. Asal nggak lupa dibawa. Iya. Kalau nggak lupa disuruh balik lagi, ditungguin di base camp. Kopi teh. Kopi talk. Jadi kalau mau ngopi kan harus ngobrol, jadi lebih enak. Benar-benar sekali. Kopi dieng ya, Mas? Enggak sih kalau saya enggak. Sengan. Pegundungan bukan pegunungan mas. Pegundungan mas. Jadi pegundungan itu Ini ada nama iya. desanya. Gundungan itu nama desa. Nama desanya. Desa Pegundungan, kecamatannya udah Pejawaran. Masuknya- Bajawaran, Banjar. Maksudnya Iya, Banjarnegara. maksudnya Banjar. Banjarnegara. Nah, Yang tahun lalu juara pernah dua. juara Juara loro satu. loh. Jadi, KKSI tahun 2017 apa 16 ya. Masuk 3 besar. Masuk 3. Yang Indonesia. Yang kopi apa tadi? Sengganinya ini. Kopi Senggani Pegunungan. Pegunungan. Iya. Ini dapat kategori itu. Kalau ini di Pegunungan penanamnya di Bukit Sembrani. Senggani. 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 Oh, di Bukit Senggani. Di Bukit Senggani. Senggani kayak Istimewa. kuda yang bisa terbang kalau di filosofi Jawanya itu unicorn. unicorn. Nah, Senggani itu. nah, jadi bukit itu dulunya katanya buat angon, buat apa sih? Unicorn Pegasus. Angon sih apa sih? Gembala. Jadi Gembala. ya, ada nyari makan di situ, ntar terbang lagi ke tempat. Mitosnya gitu. Iya, mitosnya Filosofinya gitu lah ya. Ya punya legenda lah, jadi dinamain Bukit Sembrani. Masing-masing daerah kan ya. Iya. Sama kayak Gunung Pasaman Talamau dulu itu. Jadi kalau ada yang mati, misalkan ada burung yang mati, terus ada kayak kucing mati, arwahnya itu ke Gunung Gunung. Pasaman itu katanya gitu. Jadi di sana itu, jadi ada namanya Pak Daniel gitu namanya. Jadi beliau itu pernah ke Gunung Pasaman Iya. gitu. Jadi sangat jarang sih orang ke sana itu. Ketika beliau ke sana waktu itu,
Jadi beliau itu menemukan itu ada batu yang kayak segitiga, entah pokoknya berbentuk seperti itu, yang itu menandakan waktu itu pernah kan dulu ada ceritanya ada 3 kerajaan di sana. Entah itu makamnya, entah itu memang disengaja dibuat untuk Petilasan. gitu kan. Jadi segitu. Jadi angkernya, mitosnya, horornya, mistiknya di sana itu kental Mas. Kental banget. Misal kayak beliau itu pernah dulu cerita, Bang Andri sih teman ini yang cerita. Ketika beliau itu dulu kayaknya Di sini entah aja, mampir entah sebelah gimana. ini aja. Jadi waktu itu dia letakin depeknya entah carrier-nya itu di samping dia, tiba-tiba bisa hilang. Nggak tahu siapa Nggak yang tahu bawa. siapa ngambil. Padahal di sana itu nggak ada orang. Cuma gitu. dia seorang ya. Sendiri dia. Terus dia akhirnya cari putar ya monggo Mas. Dia coba tebas-tebas gitu kan, akhirnya nggak ketemu. Dia berhenti sejenak, dia kan nggak panik, terus dia ajang. Dia ajang, terus dia minta sama yang kuasa, nih mohon gitu kan, akhirnya tolongan. Nggak tahu, ketemu ada sendiri entah gimana itu akhirnya. Jadi horor banget. Karena kalau Talamau itu Pak Daniel berdua, minimal berdua. Karena atau enggak ya bertiga lah. Karena nanti takutnya Kalau ada ada apa-apa di ya. jalan gitu dia. Nah, Jadi nggak direkomendasikan buat solo trekking enggak akan bisa. Ada teman saya yang kekeh banget pengen sendiri solo. Iya nggak bisa. Kita juga artinya juga menjaga kearifan lokal masing-masing tempat, dan takutnya kalau ada apa-apa. Karena orang juga nggak mau ambil risiko. Ya seperti itu Mas. Di jalan itu mistiknya sih benar. Nanti kalau misalkan kayak buang sampah sembarangan atau kencing sembarangan, kamu bisa ada sesuatu yang terjadi. Jadi hal-hal yang itu ditonjolkan. Akhirnya ketika orang naik itu, orang stigma orang udah gitu dulu. Jadi orang mau nanti saya buang sampah sembarang, nanti saya hilang. Nanti saya pipis sembarangan, nanti di sini saya hilang gitu kan. Jadi karena kental seperti itu, akhirnya orang takut berbuat yang aneh-aneh. Nanti kalau main perempuan atau apa gitu, misal yang nggak sopan atau berbicara kata lain, ada hal-hal yang nggak bagus. Jadi hal itu yang menyebabkan dari tahun 97 beliau buat seperti itu. Kalau mau naik gunung, dicek dulu semuanya, turunnya juga dicek lagi berapa lagi kayak gitu. Jadi alamnya terjaga. Jadi waktu itu tahun 97 dan saya naik di tahun 2020 kemarin. Katakan 24 tahun itu kita masih nikmatin. Masih bisa nikmatin kondisi alam yang dari dulu tetap benar-benar terjaga. asri gitu. Kan sangat luar biasa Mas gitu. Jadi salah ketika orang hanya ingin income-nya aja tapi nggak explore terlalu banyak explore tapi nggak dibarengi dengan menjaga lingkungannya. Sebenarnya kalau udah sistemnya udah ketat sejak dari bawah, karena kan sifat preventif yang paling terbaik kan dari bawah. Ya. Kalau kamu nggak mau ikuti aturan kita, ya udah keluar gitu. Atau nggak usah naik gunung saya, walaupun kamu banyak uang gitu. Saya nggak mau alam saya rusak gitu. Sama kayak saya bertamu tempat Mas, saya ikutin aturan rumah Mas. Kalau enggak, kamu nggak usah bertamu ke tempat saya. Kan simpelnya begitu. Tapi ketika ada orang yang mempertimbangkan, masih mempertimbangkan ini dia itu, nggak bisa. Dia akan terjadi hal-hal yang lain gitu. Ya, jadi sebenarnya kembali ke SDM-nya juga, kembali ke pribadi si penjelajah ini atau pendaki ini, kembali dengan sistem itu. Kalau sistemnya udah dipasang sejak dari awal, dia akan takut, dia ada rasa takutnya, ada budaya malunya juga di sana. Tapi kalau orang ini kan udah buang sampah sembarangan, sini saya juga bisa dong, gitu. Akhirnya orangnya mau peduli karena udah lihat ini, nggak ada juga tong sampah atau nggak ada juga orang nggak juga turun ke bawah, jagain di bawah juga nggak diperiksa, nggak didenda juga atau nggak ada sanksi lainnya, orang kan sampah bodo amat gitu. Nggak timbul kesadaran. Gitu. Ayo Mas, monggo. Mas. Kalau yang di daerah sini, di sini juga udah lumayan ketat di perahu. Yang lebih ketat lagi di Gunung Kembang. Kalau di Gunung Kembang bener-bener ya ketat sih. Kemarin main ke sana, rokok kita bawa berapa bungkus. Sampai bawah putunya juga dicek. Bener apa enggak. Ataupun kadang kan kayak di jalan ketemu orang, ya kasih rokok sebado obat. Kadang ya tadi udah dikasih, diminta orang. Tapi kan di sana juga katakan dari 4 bungkus bawa lebih dari 3 bungkus putung rokok, mereka udah maklumi. Mungkin di jalan ketemu temen, ketemu orang lah buat itu. Terus juga kaitan dengan sampah, terus juga di sana lebih menjaga ke itu sih, ke budaya setempat juga. Ada kayak gitu. Karena sekarang saya pikir di kegiatan
di alam bebas kalau nggak ada unsur mitosnya, alam mesti makin rusak. Iya benar. Bener. Salah satu jaga konservasi dengan mitos. Benar. Salah satu apanya Caranya gitu. cara iya. Dia orang udah dibikin apa dulu Ada ya? ada stigma yang Iya, itu. Iya, harus dikasih doktrin gitu Ya. dulu. Biar Kalau dia biar ada itu, kalau di tempat saya kemarin kan memang harus bisa ada kasus pengalihfungsian lahan. Itu lahan dulunya itu tempat resapan air, karena ada beberapa orang yang terlalu terobsesi dengan dunia, akhirnya mereka mengizinkan untuk dikelola dengan tanaman musiman. Oknumnya. Oknum lah. Kita berjuang, kita sudah sampai ke kementerian kemarin 2017, kita dari 2014 berjuang, ternyata mereka backingnya lebih kuat. Akhirnya kita tetap nekat terjang terus karena kita ngerasa bener ini dari dulu pun nggak ada tanaman kayak gini di sini. Ini dari dulu, dari zaman mbah saya ini masih hutan, dan itu juga resapan buat warga kampung kami. Jadi tetap kita terjang terus sampai sekarang. Kemarin di tahun 2019 mereka udah mulai kendor karena udah mulai kelihatan si otak-otak pelakunya gitu kan. Udah kita mulai, ya kadang kita pakai cara-cara orang jalan juga. Jadi ada beberapa orang yang dia tokoh di sana, kita dekati secara diam-diam lah, terus kita sikat. Akhirnya dia ngaku juga, akhirnya kita kan dapat keterangan, terus kita laporin ke sana, kita udah punya bukti, ini buktinya, ini orangnya. Akhirnya udah mulayan redup ya. Iya, Jadi nggak tapi jadi ya proyeknya. masih jalan, tapi cuma ganti tempat doang. Oh iya, syukur. Ganti tempat. Tapi ya tetap ya. Karena di zaman sekarang kita kan udah nggak bisa lepas dari unsur politik juga kan, Bang. Jadi masih kayak gitu. Udah ada unsur kepentingan di sana juga. Iya. Nah, akhirnya tetap ya kita jaga yang wilayah kita yang masih masuk wilayah Banjar, kita jaga, kita tanamin pohon dan lain sebagainya. Terus kita juga tambahin mitos-mitos kayak gitu. Bener-bener. Biar terus ke orang-orang yang sepuh kan di tempat saya masih banyak orang yang ngambilin kayu buat kayu bakar. Terus kita kasih edukasi sedikit demi sedikit lah. Katakanlah, Pak, kalau jenengannya ambil kayu habis sore, hujan, ada apa-apa nanti makan ketangkep polisi hutan, jenengannya repot, gue repot. Lah katakanlah saya habis kerja sampai jam 2, bapaknya udah dapat uang 30.000 katakanlah. Buat beli gas 20.000, bapaknya di rumah sama ngumpul sama anak sama istri, nyaman kan. Terus gas dari satu gas melonnya 3 kilo bisa buat 10 hari sampai 1 minggu sampai 10 hari. Terus bapaknya lebih aman, nggak takut. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berpindah ke gitu. Bener. Tapi juga kita nggak ngelarang mereka tetap Iya. menebang, tapi paling mau nebang boleh, yang penting Sesuai kebutuhan. yang penting istilahnya pang-pangi lah. Iya, benar-benar. Bukan dari batangnya langsung diambil. Kadang kan juga kalau untuk di konservasi perawatan kan juga yang apa sih gini, tangkai yang bawah kan harus dipangkas juga. Jadi ngambilnya yang bawah aja biar tetap naik gitu. Salah satu juga dari kearifan lokal sih, orang dulu juga bicara konservasi juga. Misal kayak pohonnya udah rubuh baru bisa dipakai atau bisa dibuat apa kerajaan dan sebagainya lah. Ada juga yang seperti itu ya, udah bicara konservasinya juga gitu. Orang-orang dulu cuma tinggal regenerasi kita ini yang benar-benar harus sama-sama menjaga. Ya menjaga itu kan nggak hanya sekedar kata ya, gitu, harus ada bukti nyatanya. Misalkan ya dari hal sederhana, nggak buang sampah sembarangan, atau misalkan kayak ya kalau naik gunung sih kita juga punya rasa tanggung jawab. Walaupun saya udah bayar nih, saya nggak mau tahu, saya udah regis nih, ini udah tanggung jawab. Bodo amat nggak bisa. Ini apa namanya, ini tanggung jawabnya bersama. Berarti kalau nggak gitu ya itu tanggung jawab kita nggak ada. Berarti ya apa sih yang kita kejar lagi? Ya kan kita pertanyaan kembali seperti itu. Sayang sekali. Toh nyatanya kan gunung ini media buat kita itu mungkin bisa belajar, terus mungkin dapat saudara dan lain-lain. Kayak kalau hanya sekedar naik gunung, saya rasa semua orang bisa. Anak kecil pun juga bisa. Cuma jangan begitu, jangan mengartikannya sesederhana itu. Kita ngapain sih di gunung? Apa yang kita dapat dari kita main lah, kita main di gunung, apa yang kita dapat, pelajaran apa gitu. Terus kalau misalkan naik gunung apa namanya, ya paling tidak jangan apa ya, artinya ya kita juga sesuaikan dengan apanya kita ya. Kalau misalkan apa ya juga dipersiapkan lah, jangan dianggap
ya apa ya paling jangan paling ya katakanlah, gitu nggak bisa. paling perahu lah, Perahu, jangan remehin lah. jangan ya. remehin gitu. Terus paling tidak kita juga ikutin lah standar safety-nya Iya. gimana. Paling tidak jangan kayaknya jangan tidak merepotkan diri kita dan juga tidak merepotkan orang lain. Minimal tidak merepotkan diri kita Oh. sendiri, minimal kan. Kalau kita udah kan kasihan diri kita, malah tambah kasihan lagi temennya Temennya, kita man. gitu. Ya gitu. Gitu sih Mas. Wong ini juga kayak gini. Kayak kan kita kan lihat, waduh gunung gede banget. Lah kita pas kita lihat orang kampung sini di Rakaton nggak kelihatan kan, rumahnya gede aja nggak kelihatan. Kok kita sombong gitu kadang kan? Iya benar. Kadang memang menjadi suatu apa ya pencapaian mungkin bagi Iya. beberapa orang naik gunung, tapi bukan menjadikan kita itu tinggi, bukan menjadikan kita itu bangga, Bangga, iya. gitu. Tujuan kita naik gunung kan kita pulang dengan selamat. Kita Selamat. naik gunung, di gunung kan istilahnya kita cuma main doang, cuma Iya, sekedar ngilangin penat lah dari hiruk pikuk. Kita ini tamu sebenarnya. Iya, tamu. Ibaratnya kita memang kayak main ke tempat orang. Kayak saya main ke tempatnya masnya, kita kan harus ada sobo setonya, ya, sopan santunnya. Sopan santunnya. Jadi kan ya kita memang di dunia kan nggak hidup sendirian Iya, kita. benar sekali. Ya, dengan hal-hal yang sekecil itu yang jarang sekarang orang apa ya jadi media sharing terus jadi tempat untuk kita apa namanya yang diperhatikan gitu. Sayang sekali gitu. Kita capek ya ngejar summit pulang udah selesai gitu. Saya udah dapat ini, saya udah bisa naik ke sini, saya udah Sampai puncak sana gitu kan. sayang sekali Sayang, kalau gitu. hanya sesederhana Iya. itu konsepnya gitu. Karena kalau kita mendaki kan paling lama di puncak kan setengah jam. Iya. Bagaimana kita menikmati perjalanannya, Nah. kita dapat apa dari perjalanan, kita mendapatkan hal-hal yang baru dari perjalanan itu. Kalau di puncak loh paling lama setengah jam di puncak udah foto udah turun. Iya, gitu. Yang jadi pertanyaan kan kita berangkat dengan keadaan sehat dan selamat, pulangnya kita bisa selamat dan sehat enggak? Kadang kita bisa selamat tapi nggak sehat. Nggak sehat. Kadang kita sehat doang tapi nggak selamat. Iya, benar sekali. Jadi satu kesatuan Iya. lah ya. Berarti kayak wong madang bar madang ora udut kuwi kurang, habis makan nggak ngerokok itu kayak ada yang kurang. Jadi Ya Mas sambung lagi Mas. sambung lagi Mas, ini kopinya. Pokoknya sambung. Ini, biar turun dulu aja. Kacang. Ini dalgona Pak. Kalau mau makan lagi masih Mas. Ini apa ya Mas, non sewu mau apa rencananya kita mau lanjut ini karena melanjutkan juga. Enggak boleh ini Mas. Nggak boleh. Belum boleh. Belum boleh. Ya apa kita turun ke bawah terus nanti kita juga pamit di base camp lanjut perjalanan ke bawah karena nanti kita juga ketemu teman di Wonosobo, Purwokerto, tapi kayaknya sih nginap di Purwokerto dulu baru lanjut ke Bandung besok gitu. Jadi kayaknya udah siang juga. Nanti aja Gitu Mas. ya, Bang, ya? Nyantai Mas. Nyantai aja. Ya pengennya sih agak lama sih Mbak ya begitu. Ya, Jadi habis dari sini turun ke base camp, Base ngambil camp, motor lagi di Dieng, saya ke Wonosobo, balik balik lagi ke lagi Wonosobo. arah sana lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita sambung mungkin apa kalau enggak saya baterai saya habis Mas, simpan aja nomor kontak saya. Mana tahu nanti main ke Sumatera, kabar-kabar lah. Geledang bukan. Naik wah banyak. Berapa Mas? 0858 Udah Andika. Udah. kabar situ. Main remi dulu Mas nih. Main kartu dulu. Mas. Bisa mainnya? Nanti yang kalah suruh masak. Apa-apanya masih bawa botol kosong, kopinya mau dibawa. Rencananya gitu Mas, ada Mas. Minta Nah, tolong gitu aja. Oke, balik. Buat di jalan lah, Iya ambil. benar. biar- Enak nih, belum masih sahdi memang kopinya. Sini Mas tak main Mas. Ya habisin aku. Ntar kita tinggal mudun Mas. Buat bekal di jalan lah. Gue pacar ngerokok. Si barista kan bangga aku celaka orang. Enggak tumpah. Nggak tumpah. Udah tahu teorinya. Profesional. Sering liatin lubang sih. Bisa jadi Bang. Lubang kettle. Sering liatin lubang. Lubang. Ya Mas. Terima kasih banyak. Oke, Lip ya.
Kita lanjut ya. Mas, terima kasih. Iya, sama Mas. Matur nuwun. Kabut loh Mas. Enggak apa-apa, wes. Pelan aja, Mas. Ya, hati di jalan, moga-moga bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Mas nanti jangan lupa ya, Mas ya. Iya, Oke. Halo. Ya, Mas. Biar saya aja. Kita sih kayaknya nantilah sorean habis asar mungkin. Sasar. Alip sepatu Alip di mana? Alip? Sini. Ada. Oh, Alip enggak buka ya? Buka. Udah main buka-bukaan aja nih. Ucapan selamat tinggal kalau orang Sampai berjumpa Minangkabau. lagi, jangan selamat tinggal ya. Sampai berjumpa Oh, lagi apa ya? sayonara. Bukan. Sayonara. Sayonara. Kalau di Padang apa ya? Sampai jumpa. Sampai bajumpa, sampai Bajumpa. basuwo, Oh, basuo. sampai basuwo Balia. Ah, gitu. Balia. Sampai Baswo. Sampai basuwo Balia. Ngesok nang Heru. Mudah-mudahan basobo Balia. Amin. Amin. Mudah-mudahan basobo Balia. Ngesok nang Heru sampai Sampai Baswo. Sampai Baswo. Kalau di sini dada saya. Stasiun balapan. Sugeng, darah akan sugeng. Wah, dapat pelajaran banyak nih Mas. Apanya, Mas? Terima kasih Mas banyak. Enggak juga, Mas. Matur nuwun, sama-sama belajar kita. Iya. Jatuh. Oh iya. Mas, Oke Mas, Mas, hati-hati ya, Mas. Buat nyamu di jalan. Wah. Terima kasih, Mas. Yeay. Sampai jumpa ya, Mas ya. Mas. Ya Mas, hati-hati Mas. Yuk, mari, Mas.